dimulai pada tahun 1930, lalu menjadi sebuah perlombaan pada masa Perang Dingin. Dari yang awalnya hanya mengirimkan benda tak berawak, sampai akhirnya bisa mengirimkan seorang manusia. Prestasi, kontroversi, tragedi, dan bahkan konspirasi menjadi hal-hal yang turut menemani sejarah perkembangan teknologi ini. Hai, kami dari kelompok 2 dan ini adalah perkembangan sejarah teknologi Antariksa. Sebelum kita lebih lanjut secara lebih spesifik, kami menjelaskan terlebih dahulu perkembangan iptek secara umum. Kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Apa itu iptek? Menurut Ursula Franklin, seorang metalurgi dan fisikawan dari Kanada, beliau menyatakan bahwa iptek merupakan cara praktis untuk menggambarkan kita sebagai manusia dalam membuat atau dalam menciptakan hal-hal di suatu tempat. Ya, definisinya sependek itu. Tapi perkembangannya sangatlah panjang. Perkembangan iptek dimulai sejak 4 juta tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sejak zaman prasejarah. Di zaman prasejarah, perkembangan iptek ditandai dengan ditemukannya api dan dibuatnya barang-barang dari logam dan batu. Yang tentu saja ini membantu manusia zaman purba dulu untuk berburu. Lalu kita masuk lagi ke zaman abad pertengahan. Nah, di zaman ini Eropa sedang dalam masa Dark Age, tetapi Islam sedang lagi jaya-jayanya. Ini memicu banyak munculnya ilmu pengetahuan baru dan juga teknologi-teknologi baru. Nah, setelah zaman Renaissance, kita masuk ke zaman modern. Di zaman sekarang itu, iptek berkembang dengan sangat cepat. Pada zaman ini, ilmu pengetahuan tidak lagi diklasifikasikan hanya sebagai ilmu pengetahuan gitu, tapi juga memahami bahwa sesuatu dan hal-hal atau benda-benda itu memiliki susunan dan aturan atau hukum-hukumnya sendiri. Sejarah teknologi luar angkasa dimulai oleh Jerman pada tahun 1930-an di bawah pimpinan Wernher von Braun. Wernher von Braun dan timnya berhasil menciptakan roket F2 atau agregat 4 atau yang biasa dikenal dengan A4 yang digunakan oleh Jerman sebagai senjata pada masa Perang Dunia Kedua. Tetapi teknologi ini mulai tersebar luas pada masa Perang Dingin. Formasi dan propaganda yang disebarkan oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet membuat perbincangan yang menarik untuk diikuti. Dimulai ketika Uni Soviet meluncurkan satelit pertama yang bernama Sputnik 1 yang bertujuan untuk membantu dan mengidentifikasi kepadatan lapisan atmosfer dengan mengukur perubahan orbitnya. Meanwhile, bukan Amerika Serikat namanya kalau dia nggak gerah melihat keberhasilan dari negara lain. Amerika Serikat akhirnya meluncurkan satelit pertama yang bernama Explorer 1. Hal ini memicu Star Wars Bukan Star Wars yang di film itu loh. Yang dimaksud adalah Star Wars yang diciptakan oleh Ronald Reagan pada tahun 1983 untuk istilah kompetisi teknologi luar angkasa pada masa Perang Dingin. Pengembangan teknologi luar angkasa oleh Amerika Serikat dan Uni Soviet dilakukan untuk mendukung upaya penyebarluasan pengaruhnya pada Perang Dingin. Tanggal 12 April 1961, Uni Soviet meluncurkan astronot pertama keluar angkasa mengelilingi orbit bumi yang bernama Yuri Gagarin menggunakan kapal Vostok 1. Amerika Serikat mengikutinya dengan meluncurkan astronot bernama Alan B. Shepard menggunakan kapsul Mercury 1. Rivalitas mereka semakin memanas ketika persaingan mereka mulai mencapai bulan. Pada tanggal 14 September 1959, Uni Soviet mengawalinya dengan mengirimkan satelit tanpa awak, yaitu Lunik 2. Satelit ini tercatat sebagai satelit pertama yang mendarat di permukaan bulan.
Selang 7 tahun kemudian, Uni Soviet berhasil melakukan pendaratan lunik melalui satelit yang bernama Lunik 9. Tanggal 17 Juli 1969, Amerika Serikat melakukan pendaratan untuk pertama kalinya di bulan menggunakan satelit Apollo 11 yang diawaki oleh Neil Armstrong dan juga Buzz Aldrin. Tapi loh, kok langsung ke Apollo 11? Mungkin kalian bertanya-tanya, kemana Apollo 1 sampai Apollo 10? Jawabannya adalah sebagian hanya uji coba dan sebagian lagi gagal meluncur alias meledak. Pasca Perang Dingin berakhir, prinsip untuk mengembangkan luar angkasa secara lebih lanjut dilakukan dengan beberapa cara. Seperti yang pertama, mengirimkan manusia ke luar angkasa yang dirintis oleh Yuri Gagarin yang berasal dari Uni Soviet. Yang kedua, mengembangkan pesawat ruang angkasa. Yang ketiga, mengembangkan akses ke ruang angkasa dengan proses mudah dan lebih murah. Yang keempat, menggunakan pesawat ruang angkasa untuk membangun stasiun ruang angkasa, Mars, dan planet-planet lainnya. Dan yang kelima, membuat dan menghuni ISS atau International Space Station dan menggunakannya sebagai dasar untuk memulai ekspedisi ke bulan. Pada akhirnya, Uni Soviet dan Amerika Serikat bersama-sama dengan negara maju lainnya bahu-membahu membangun serta mengembangkan stasiun luar angkasa internasional. Kini, perkembangan teknologi luar angkasa tidak hanya dimonopoli oleh Amerika Serikat atau Uni Soviet saja, tetapi negara-negara seperti Cina, Jepang, India, dan negara-negara Uni Eropa lainnya tercatat sebagai bukti telah berhasil mengembangkan hal yang sama. Kemudian, persaingan ini memunculkan berbagai jenis teknologi antariksa. Antara lain, yang pertama ada iRobot. iRobot merupakan robot yang dapat terbang secara otomatis dalam pesawat antariksa. iRobot biasa digunakan pada pesawat tanpa awak untuk kepentingan penelitian di luar angkasa. Yang kedua ada perisai panas ablatif. Perisai ini digunakan pada pesawat untuk melindungi diri dari tekanan panas yang diakibatkan oleh kecepatan pesawat yang sangat tinggi, yang muncul akibat tarikan gravitasi bumi dengan gesekan atmosfer. Yang ketiga ada roket booster. Roket booster adalah roket yang digunakan untuk menambah daya dorong pesawat luar angkasa saat akan lepas landas. Roket booster biasa digunakan untuk meluncurkan pesawat luar angkasa ke dalam dan luar orbit bumi. Yang keempat ada Lunar Rover. Lunar Rover adalah kendaraan berupa mobil untuk mengeksplorasikan ruang angkasa dan dirancang dapat menyesuaikan diri dengan tekanan gravitasi sehingga dapat bergerak melintasi permukaan bumi. Yang kelima ada Mars Rover. Mars Rover adalah kendaraan berupa motor yang dapat bergerak secara otomatis dan mendorong dirinya sendiri saat mendarat di planet Mars. Mars Rover dapat menjelajahi wilayah planet Mars secara luas, mampu merekam keadaan, dan tahan terhadap cuaca. Persaingan teknologi antariksa memicu berbagai dampak, baik dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya, yang pertama, berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan akses informasi dan komunikasi. Dan yang ketiga, melahirkan jenis usaha baru yang bergerak di bidang luar angkasa. Yang keempat, sebagai sarana pariwisata dengan dipopulerkannya usaha wisata luar angkasa. Yang kelima, sebagai sarana pertahanan dan keamanan lokal, nasional, regional, maupun global. Selanjutnya ada dampak negatif. Yang pertama, menciptakan potensi konflik atau perang antara negara. Yang kedua, penyalahgunaan teknologi luar angkasa menjadi sejenis senjata pemusnah massa yang mengancam umat manusia. Yang ketiga, sering terjadi kecelakaan atau proyek gagal yang memakan korban jiwa. Yang keempat, polusi luar angkasa yang diakibatkan menumpuknya sampah-sampah satelit di luar angkasa. Yang kelima, penggunaan anggaran biaya yang dikeluarkan sangat besar. Jadi, kesimpulannya adalah sejarah teknologi luar angkasa ini dimulai oleh Jerman pada tahun 1930 yang berhasil menciptakan roket Agrarian 4 yang digunakan sebagai senjata pada Perang Dunia Kedua. Lalu, Uni Soviet juga meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Sputnik 1 yang bertujuan untuk membantu mengidentifikasi kepadatan lapisan pada atmosfer. Juga, Amerika Serikat juga berhasil meluncurkan satelit pertamanya yang bernama Explorer 1. Pada tanggal 17 Juli 1969, Amerika Serikat meliput pendaratan manusia pertama di bulan menggunakan satelit Apollo 11. Kemudian persaingan antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ini memunculkan berbagai jenis teknologi antariksa. Di antaranya adalah yang pertama, iRobot. Lalu yang kedua ada perisai panas ablatif. Lalu yang ketiga ada roket booster. Yang keempat ada Lunar Rovers dan yang kelima ada Mars Rover.
bagaimana tentang Indonesia dalam teknologi antariksa ini? Apakah kita dapat semaju bangsa-bangsa lainnya? Mari kita tunggu di masa depan nanti.